Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali. Masih bersama saya Ilo. Dan pada kesempatan ini dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow, dan by request ya, jadi ternyata Bocah Kalung Usus atau Dipo Suro ini akan ada lanjutannya. Keren banget kisahnya teman-teman. Dan Dipo Suro keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload tiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Dan yuk, nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh. Ajian sakti pertama untuk si bocah kalung usus. Kisah Dipo Suro. Selain cerita kelahiran yang dipenuhi dengan banyak misteri, bocah kalung usus yang bernama Dipo Suro ternyata memiliki banyak kisah yang bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan kisah di luar nalar itu pertama kali terjadi ketika Dipo Suro baru berusia 5 tahun. Dipo Suro sudah menunjukkan bakat-bakat aneh yang membuat Mas Kamso dan juga Mbak Sophia heran. Dipo Suro sering berbicara seorang diri, seolah-olah ia sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak terlihat. Dia juga sering menyampaikan kejadian-kejadian yang menjadi misteri dan rahasia umum yang ada di desanya. Dan atas karena hal itulah Mas Kamso dan Mbak Sophia menyadari bahwa Dipo Suro memang berbeda dari anak-anak lainnya, tetapi keduanya tidak tahu apa yang membuat Dipo Suro menjadi begitu istimewa. Kejadian yang menegaskan jika Dipo Suro memang memiliki mata batin yang telah terbuka, serta kemampuan supranatural lainnya adalah ketika desa tempat tinggalnya terjadi sebuah masalah yang melibatkan makhluk tak kasat mata. Hari itu, tepatnya di malam Selasa Kliwon atau yang sering disebut dengan malam Anggoro Kasi, ada seorang bocah laki-laki yang bernama Cahyo hilang tanpa jejak. Padahal di waktu sore menjelang malam tiba, Cahyo masih terlihat bermain bersama kedua orang temannya di halaman samping rumahnya. Namun ketika matahari terbenam dan langit mulai gelap, Cahyo tak lagi terlihat. Suasana di samping rumah yang dipenuhi canda tawa pun seketika menghilang dan terasa sangat hening. Teman-teman Cahyo pun sepertinya sudah pulang ke rumah mereka masing-masing tanpa menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Orang tua Cahyo yang biasanya tenang kini mulai terlihat cemas ketika melihat waktu semakin larut dan putra mereka belum juga kembali. Pencarian pun mulai dilakukan. Hampir seluruh warga desa ikut mencari keberadaan Cahyo. Mereka saling bersaut-sautan meneriaki nama Cahyo sambil membawa benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Kecemasan pun berubah menjadi kepanikan ketika malam semakin larut dan Cahyo masih belum juga ditemukan. Mereka menyisiri setiap sudut desa, dari jalanan kecil hingga area perkebunan dan area hutan yang ada di pinggiran desa. Tetapi hasilnya tetap nihil. Cahyo belum juga dapat ditemukan dan belum diketahui keberadaannya dimanapun. Di tengah keputusasaan warga desa yang ikut membantu mencari keberadaan Cahyo malam itu, seorang bocah berusia 5 tahun yang bernama Dipo Suro itu pun terlihat gelisah. Dipo Suro terus meminta kepada Mbak Sophia, ibunya, untuk mengajaknya keluar dari dalam rumahnya. Dengan nada rengekan yang semakin kuat, Dipo Suro berulang kali menyampaikan sesuatu yang belum bisa dimengerti oleh Mbak Sophia. Khawatir dengan perilaku anak yang tidak biasa ini, Mbak Sophia pun akhirnya mengalah dan membawanya keluar dari rumah.
Dipusuro dengan nalurinya yang kuat mulai menarik tangan ibunya untuk menuju ke arah jalan setapak yang tidak berada tak jauh dari jalan utama desa yang ada di depan rumahnya. Jalan setapak itu adalah sebuah jalan menuju ke arah perbukitan yang banyak ditumbuhi rumpun bambu. Warga desa setempat menyebutnya tempat itu dengan nama Alas Springs Dapur yang jarang sekali didatangi oleh warga desa. Meskipun mereka penuh kekhawatiran, tapi Mbak Sophia terus saja mengikuti langkah kaki kecil anaknya di tengah gelapnya malam. Beruntungnya kala itu, sang kakek yang bernama Pade Diryo datang dan menemui mereka setelah ia memiliki firasat tidak enak dengan cucunya. Kalian itu mau kemana, Pia? Tanya Pade Diryo yang melihat mereka mulai memasuki jalanan setapak untuk menuju ke Alas Springs Dapur. Ini loh Pak, si Dipo ini terus saja nangis dan mengajakku ke arah sana, balas Mbak Sophia yang langsung menggendong anaknya itu. Mbak Sophia sendiri sebenarnya merasa ada yang aneh dengan apa yang telah dialaminya malam itu. Dia merasa ada sebuah dorongan yang sangat kuat untuk mengikuti ajakan Dipo Suro yang sudah tidak lagi merengek seperti ketika ia masih berada di dalam rumahnya. Apa jangan-jangan si Dipo ini tahu ya di mana tempat Cahyo berada? Ujar Pade Diryo sambil mengambil Dipo dari gendongan ibunya. Mungkin saja Pak, karena sedari tadi cucu sampean ini terus saja rewel dan minta untuk keluar rumah, balas Mbak Sophia menjelaskan. Kalau begitu coba kita cari orang dan mengajak mereka untuk mendatangi Alas Springs Dapur. Siapa tahu Cahyo memang benar berada di sana. Akan tetapi ketika Pade Diryo mengatakan hal itu, sang cucu pun mulai bereaksi dengan menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap sambil mengatakan jika mereka harus cepatnya menuju Alas Springs Dapur. Mengetahui jika cucunya bersikeras untuk mengajaknya pergi ke arah yang sudah ditunjukkannya itu, Pade Diryo pun lalu menyerahkan senter panjang berwarna silver dengan nyala berwarna kuning temaram karena baterainya yang mulai habis terpakai. Tanpa sedikit pun keraguan, akhirnya Pade Diryo berjalan di depan Mbak Sophia sambil menggendong Dipo Suro. Setelah berjalan beberapa puluh meter ke arah bukit di belakang desa yang mengarah ke hutan bambu itu, Dipo Suro tiba-tiba saja berhenti dan menunjuk ke sebuah area semak-semak yang lebat. Dengan perasaan cemas bercampur harapan, Pade Diryo dan Mbak Sophia pun mulai mendekati tempat tersebut dan mulai memanggil-manggil nama Cahyo dengan suara penuh kecemasan. Dan tiba-tiba saja dari balik semak-semak yang berada di samping rumpun bambu lebat itu terdengar suara lemah yang menyauti panggilan Pade Diryo dan juga Mbak Sophia. Bersama dengan itu muncul bau wangi yang sangat menyengat. Selanjutnya diikuti kabut tipis yang perlahan menutupi pandangan mata Pade Diryo dan juga Mbak Sophia. Seolah mengetahui jika ada sosok makhluk gaib di dekat mereka, Dipo Suro pun mulai memanggil nama seseorang yang dikenalnya untuk mengusir sosok makhluk gaib yang ternyata sosok itulah yang telah menculik Cahyo. "Pok, ini loh Pok, ada demit jahat yang gangguin," ujar Dipo Suro yang tentunya membuat Pade Diryo dan juga Mbak Sophia tercengang kala mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh bocah laki-laki itu. Dan setelah Dipo Suro mengatakan hal itu, dari balik kabut yang menutupi pemandangan sekitaran muncullah sosok makhluk gaib dengan wujud yang sangat menyeramkan. Sosok makhluk yang sepertinya adalah sosok perempuan itu terlihat memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga ke ujung kakinya. Selain itu, tubuh dari sosok makhluk tersebut dipenuhi dengan ulat-ulat kecil yang menyembul dari lubang-lubang yang ada di sekujur tubuhnya. Dan yang lebih menggelikan lagi adalah sosok makhluk tak kasat mata yang memang terkenal sering menyembunyikan anak-anak itu memiliki payudara besar yang menggantung hingga ke bagian perutnya. Melihat penampakan dari sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu, sontak Mbak Sophia pun berteriak ketakutan dan langsung berlindung di bagian belakang tubuh Pade Diryo. Warga yang berada tidak jauh dari tempat Mbak Sophia dan Pade Diryo serta Dipo Suro berada langsung berlari ke tempat itu. Setelah mereka mendengar cerita dari Mbak Sophia, mereka membawa obor dan berlari ke arah suara tersebut dengan tanda tanya besar di benak mereka masing-masing.
Ketika mereka mulai mendekati lokasi, beberapa warga pun dibuat terkejut dengan keberadaan Mbak Sophia serta anak laki-laki yang berada di dalam gendongan kakeknya itu. Makhluk gaib yang berada di tempat itu pun terlihat marah dan mengeluarkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Dengan kesigapan dan keberanian, Pak Karto dan beberapa warga lainnya mulai mengepung sosok tersebut sambil terus merapalkan doa. Perlahan, makhluk itu mulai mundur, menghilang kembali ke dalam kabut tebal yang menyelimutinya. Dan setelah makhluk tersebut menghilang, suasana pun mulai tenang kembali hingga Cahyo pun dapat ditemukan lalu dibawa pulang ke rumahnya. Sejak kejadian itu, warga desa pun mulai membicarakan tentang Dipo Suro yang dipercaya memiliki kemampuan supranatural alami. Anak laki-laki dari pasangan suami istri Mas Kamso dan Mbak Sophia itu selain mendapatkan julukan si bocah kalung usus, kini juga disebut-sebut sebagai bocah kemomong. Julukan bocah kemomong itu diberikan karena warga desa percaya jika Dipo Suro dilindungi oleh makhluk gaib yang merupakan leluhurnya. Kemampuan Dipo Suro untuk bisa merasakan dan juga melihat hal-hal gaib membuatnya dianggap istimewa. Walaupun Dipo Suro sendiri memiliki tanda-tanda keanehan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya, seperti sering berbicara seorang diri atau melihat sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain, tapi Dipo Suro mulai menjadi sosok bocah laki yang disegani di desa itu. Warga desa melihat kemampuan supranatural yang dimiliki Dipo Suro sebagai suatu anugerah yang harus dihormati dan dijaga. Dipo Suro seringkali dimintai untuk membantu dalam upacara adat atau ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Keberadaannya memberikan rasa aman bagi warga karena mereka yakin jika Dipo Suro dapat melindungi mereka dari gangguan makhluk gaib yang memiliki niat jahat. Ketika bocah kemomong atau bocah kalung usus itu beranjak remaja, kemampuannya pun semakin terasa. Hal itu disebabkan oleh didikan dari sesepuh desa yang mengajarkan kebijaksanaan dan juga ilmu-ilmu kejawen lainnya. Para sesepuh desa memberikannya pelajaran tentang kebijaksanaan hidup. Mereka mengajarkan betapa pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam, serta antara jiwa dan raga. Bocah itu belajar tentang makna kehidupan, ketabahan, dan cara untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Dia juga mempelajari ilmu-ilmu kejawen lainnya, seperti memahami makna dari berbagai simbol alam, serta membaca tanda-tanda yang diberikan oleh semesta, dan juga mengetahui ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Dipo Suro juga belajar mengobati dengan menggunakan ramuan alami dan mantra-mantra. Dalam prosesnya, bocah itu menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mampu merasakan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di alam. Orang-orang desa mulai mempercayainya sebagai seorang pemuda yang memiliki kemampuan pengobatan luar biasa. Selain itu, bocah kalung usus itu juga mendalami ilmu kanuragan yang merupakan ilmu bela diri tradisional. Dia berlatih keras, memperkuat tubuh serta pikirannya. Melalui latihan ini, Dipo Suro tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga ketangkasan, keseimbangan, dan kesabaran. Ilmu kanuragan yang dipelajarinya mencakup teknik-teknik bertarung, cara mengolah tenaga dalam, serta menjaga stamina dan juga kesehatan. Ilmu ini diajarkan dengan penuh kehati-hatian, menekankan bahwa kekuatan fisik harus digunakan dengan bijaksana dan hanya untuk jalan kebaikan, bukan untuk menyakiti atau menindas orang lain. Dengan bimbingan para sesepuh desa, bocah itu pun tumbuh menjadi sosok yang luar biasa, menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan yang jarang sekali dimiliki oleh siapapun. Namun, semua ilmu yang dipelajarinya selalu diimbangi dengan ajaran tentang etika dan moralitas, memastikan bahwasanya Dipo Suro harus tetap rendah hati dan bijaksana.
Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, ia diajarkan untuk selalu bertindak dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Bocah itu mulai dikenal sebagai seorang pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan memiliki kemampuan spiritual yang mendalam. Seiring dengan semakin berkembangnya kemampuan bocah itu, cobaan-cobaan hidup pun mulai menghampiri diri dan juga keluarganya. Kehidupan yang awalnya tenang mulai terganggu oleh serangkaian peristiwa yang menguji kekuatan dan ketabahan mereka. Semua itu tampak seperti ujian yang harus dilalui bocah tersebut, karena seiring dengan kemampuan yang dimilikinya, ada tanggung jawab besar yang harus juga ditanggungnya. Hal itu juga tentu menguji sejauh mana kebijaksanaan dan ilmu yang telah ia pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kejadian itu bermula ketika ada seorang warga desa tempat Dipo Suro tinggal kembali dari perantauan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pria parubaya yang bernama Pak Karyo itu, yang selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ulet, kembali ke desa dengan kondisi tubuh yang lemah dan mengalami sakit parah. Keluarga Pak Karyo menyambut kepulangannya dengan perasaan cemas karena penyakit yang dideritanya itu tampak tidak biasa dan semakin parah sejak 2 bulan terakhir. Keluarga Pak Karyo juga bercerita bahwasanya mereka telah membawa Pak Karyo ke berbagai ahli medis, orang pintar, dan ahli spiritual di berbagai tempat. Namun meskipun sudah mencoba berbagai macam pengobatan dari medis hingga alternatif, kondisi Pak Karyo tidak juga kunjung membaik. Mereka mencurigai bahwasanya penyakit aneh yang menyerang Pak Karyo ini bukanlah penyakit biasa. Berdasarkan informasi yang mereka dapat dari para praktisi spiritual yang mereka kunjungi, penyakit itu diyakini ada hubungannya dengan persaingan usaha yang dialami oleh Pak Karyo selama merantau. Menurut cerita yang disampaikan oleh anak pertama Pak Karyo yang bernama Wuri, Pak Karyo yang merupakan seorang pemborong proyek yang cukup sukses di perantauan mulai mengalami penyakit aneh secara tiba-tiba ketika ia berhasil memenangkan sebuah tender proyek besar. Hal ini diduga akibat dari gangguan supranatural yang sudah dikirimkan oleh para pesaing-pesaingnya yang merasa iri dan tidak suka dengan keberhasilan serta kesuksesannya. Pihak keluarga percaya bahwasanya Pak Karyo telah menjadi korban serangan ilmu hitam yang ditujukan untuk menghancurkan kesehatan dan juga keberuntungannya. Keadaan itu tentunya membuat keluarga Pak Karyo menjadi sangat khawatir karena banyak orang pintar ataupun ahli spiritual mengatakan bahwa penyakit yang diderita Pak Karyo memiliki energi mistis yang sangat-sangat besar. Hal itu juga yang membuat orang-orang pintar itu tidak mampu mengatasi apa yang sedang dialami oleh Pak Karyo. Di tengah situasi genting itu, Dipo Suro yang telah dikenal memiliki kemampuan supranatural pun diminta untuk datang membantu. Dengan pengetahuannya tentang ilmu kejawen dan ilmu kebatinan, Dipo Suro diminta untuk mencari solusi dan mengobati penyakit Pak Karyo serta menghilangkan pengaruh energi negatif yang menyertainya. Meskipun itu merupakan sebuah tantangan besar, tetapi Dipo Suro di sini tidak ragu untuk membantu karena hal ini menyangkut keselamatan seorang warga dan juga ketenangan di desa mereka. Dipo Suro memulainya dengan melakukan penelusuran spiritual terkait penyakit yang dialami oleh Pak Karyo. Ia mencoba untuk memahami sumber masalah yang menimpa Pak Karyo dan melakukan ritual-ritual khusus serta bermeditasi untuk mencari petunjuk. Melalui kemampuannya berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang merupakan leluhurnya, Dipo Suro pun pada akhirnya tahu jika di dalam tubuh Pak Karyo terdapat sosok makhluk gaib yang berkekuatan besar yang memang sengaja diminta oleh seorang dukun untuk menggerogoti tubuhnya dan membuatnya mati secara perlahan. Dipo Suro pun mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang menurutnya memiliki wujud seperti sosok buto. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dengan taring panjang serta rambut gimbal yang membuat makhluk tersebut tampak menyeramkan. Sosok buto hijau itu tersebut terlihat sedang menghisapi saripati tubuh Pak Karyo sehingga lelaki parubaya tersebut terus saja mengerang kesakitan.
Dengan ilmu-ilmu kebatinan yang dimilikinya, Diposuro pun berusaha mendekati sosok buto ijo tersebut dengan sangat hati-hati. Ia merasakan energi yang sangat kuat dari makhluk gaib tersebut, namun tidak ada tanda-tanda energi yang mengancamnya secara langsung. Diposuro merasakan bahwa buto ini adalah makhluk yang mungkin bisa diajak berbicara dan juga mungkin mau meninggalkan tubuh Pak Karyo yang semakin hari terlihat semakin mengenaskan itu. Akan tetapi apa yang semula dikira mudah oleh Diposuro ternyata adalah sesuatu yang sangat sulit dan juga sangat menantang. Setelah makhluk gaib tersebut menolak untuk pergi dari dalam tubuh Bakario, sosok buto ijo itu pun mulai menyerang Diposuro dengan segala kesaktian serta kekuatannya. Walau memiliki kemampuan yang bisa dibilang cukup tinggi, tapi bocah kalung usus itu belum memiliki banyak pengalaman dalam sebuah pertarungan gaib. Dan hal itu tentunya membuat Diposuro kesulitan ketika ia menghadapi sosok makhluk gaib kiriman seorang dukun sakti tersebut. Setelah terus berjuang dan bertahan menghadapi serangan-serangan gaib yang semakin hebat, Diposuro pun akhirnya menghadapi ujian terberatnya setelah ia menggunakan seluruh kemampuan dan kekuatannya untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam nyawa dari Bakario. Diposuro pun pada akhirnya mendapatkan serangan mematikan dari sosok makhluk gaib yang menjadi lawannya itu. Dan hal yang tidak diharapkan pun akhirnya terjadi. Setelah terus-menerus bertahan dalam menghadapi serangan-serangan dari makhluk gaib tersebut, Diposuro pun terkena energi hitam milik buto ijo yang memang memiliki kesaktian cukup tinggi itu. Tubuhnya terpental dari tempatnya duduk hingga menyebabkannya darah kental keluar dari mulutnya. Diposuro berusaha bangkit, namun kekuatan buto ijo itu telah menguras energinya. Serangan itu tidak hanya melukai tubuh fisiknya, tetapi juga mengoyak sukma sejatinya. Hal itu tentunya membuat Diposuro lemah dan ia mulai kehilangan kesadaran. Rasa dingin dan gelap mulai menghinggapi tubuhnya, seolah-olah energi hitam itu berusaha menenggelamkannya dalam kegelapan yang tak berujung. Sosok buto ijo yang dikenal dalam cerita-cerita sebagai sosok raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa itu memang memiliki aura jahat yang sangat pekat. Makhluk yang terkenal dengan kesaktiannya dan kemampuan untuk menyebarkan kegelapan terus mengarahkan serangan langsung ke arah Diposuro. Energi hitam yang sangat kuat terpancar dari makhluk tersebut hingga berhasil menumbangkan bocah kalung usus tersebut. Meskipun dalam kondisi yang sangat kritis, Diposuro mencoba untuk tetap sadar dan berdoa di dalam hatinya. Ia lalu memanggil sosok yang selama ini terus ada bersamanya, dan dengan kekuatan serta keberanian yang tersisa, Diposuro terus berusaha melawan efek dari serangan si buto ijo. Ketika sedikit lagi, energi berkekuatan besar milik sosok makhluk gaib berwujud buto ijo tersebut mengenai tubuh Diposuro untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba saja datang sosok lelaki tua berpakaian serba hitam yang mengalau energi tersebut. Sosok yang terlihat mengenakan blangkon khas Jogja itu menyapu energi hitam yang sedikit lagi akan menghabisi nyawa bocah kalung khusus itu. Dan setelahnya sosok lelaki tua itu langsung membawa sukma Diposuro pergi meninggalkan tubuhnya yang perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Semua itu ada masanya, Le. Seharusnya kau tidak memaksakan diri untuk tetap melawan makhluk itu, ujar lelaki tua yang dengan sekejap mata membawa Diposuro ke tempat yang sangat asing baginya. Iya, Mbah, tapi aku tidak tega melihat kondisi Pak Karyo yang mengenaskan seperti itu, balas Diposuro sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar untuk melihat di mana tempat ia berada kala itu. Kau masih harus banyak belajar lagi, Le. Dan sesuai permintaan leluhurmu, aku akan mewariskan sebuah ajian yang dapat kau gunakan untuk menolong banyak orang nantinya, ujar sosok lelaki tua tersebut. Tapi ajian ini tidaklah mudah untuk dikuasai. Terlebih lagi, kau harus memberikan makan para perewanganmu, imbul lelaki tua itu lagi. Diposuro terlihat terdiam sambil terus memikirkan apa yang harus dilakukannya.
Di satu sisi, dia tahu jika harus memberi makan sosok perewangan itu bukanlah hal yang mudah, karena banyak dari bangsa jin yang menjadi perewangan manusia meminta makan dengan darah atau bahkan nyawa manusia. Tapi di sisi lain, Dipo Suro merasa jika ia memang membutuhkan ilmu yang sudah dimaksud oleh sosok lelaki tua itu, ia masih ingin terus membantu sesama dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi, dia juga tidak ingin jika kejadian hari itu terulang kembali. Dalam segala kebimbangannya itu, Dipo Suro merenungkan nasihat dan ajaran dari para sesepuh desa yang telah banyak mengajarkannya nilai-nilai kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Dia juga teringat kata-kata dari Mbok Janti yang beberapa kali ditemuinya baik melalui mimpi dan juga melalui alam gaib. Mbok Janti selalu menekankan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan juga dunia gaib, dan Dipo Suro pun tahu bahwasanya jalan yang dia tempuh itu bukanlah jalan yang mudah. Dia harus berhati-hati dalam memilih jalur spiritualnya agar dia tidak terjerumus ke dalam lembah kegelapan. Apakah kamu yakin jika dirimu mampu untuk menerima semua persyaratan yang ada, Leh? Tanya sosok lelaki tua itu dengan tegas. Apakah semua ini memang sudah menjadi takdirku, Mbah? Balas Dipo Suro yang malah melontarkan sebuah pertanyaan kepada sosok makhluk gaib tersebut. Mungkin saja, Le. Mungkin semua sudah ditakdirkan. Tapi mungkin juga ada takdir lain dari sebuah pilihan, ujar sosok tersebut sambil mengalihkan pandangannya. Baiklah, Mbah. Aku akan terima semua persyaratannya, dan aku akan mematuhi apa yang diharuskan, balas Dipo Suro dengan tegas. Kalau kamu sudah yakin dengan pilihanmu itu dan juga sudah memantapkan hati, pergilah ke Bukit Cingkorobolo dan Bukit Bolo Upoto. Di sana kau akan menemui penguasa dari makhluk gaib yang akan mengikat perjanjian denganmu, ujar sosok lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah dua bukit yang tiba-tiba saja terlihat di hadapan Dipo Suro. Tanpa sedikit pun rasa ragu, sosok bocah kalung khusus itu mulai melangkahkan kaki untuk mendatangi dua bukit kembar yang bernama Cingkorobolo dan Bolo Upoto. Walau belum mengetahui apa yang akan didapatinya di sana, tapi Dipo Suro tidak merasakan adanya sesuatu yang buruk di alam gaib tersebut. Dan setibanya di kaki bukit, Dipo Suro merasakan getaran energi yang cukup kuat dari kedua bukit kembar tersebut. Di puncak Bukit Cingkorobolo, ia melihat sosok makhluk gaib yang berjaga dengan pakaian serba putih dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Tatapan mata dari makhluk yang wujudnya terlihat seperti manusia biasa itu seakan bisa menembus hingga ke dalam jiwa siapapun yang menatapnya. Sosok yang berdiri dengan tegak dan tenang itu terlihat sangar dan menakutkan dengan ketegasan yang terpancar dari wajahnya. Dipo Suro berdiri, ia diam sejenak, mencoba mengendalikan dirinya di hadapan makhluk yang menakutkan itu, meskipun perasaannya bercampur aduk antara rasa takut dan juga rasa penasaran. Tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mundur. Dengan tekad yang bulat, Dipo Suro pun mulai mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut dengan memberikan sebuah penghormatan padanya dan juga menunjukkan niat baiknya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Dipo Suro merasakan adanya sebuah kekuatan besar yang mendorong tubuhnya hingga ia harus terpental jauh dan terjatuh di kaki bukit yang telah dilaluinya. Tidak lama setelah bangkit, Dipo Suro lalu dihampiri oleh sosok lelaki tua yang membawanya ke tempat itu. Sosok lelaki tua itu pun mengatakan jika Cingkorobolo tidak menghendakinya dan menolak untuk memberikan kekuatannya. Makhluk gaib itu tidak menginginkanmu, Le. Sekarang pergilah ke Bukit Bolo Upoto. Barangkali penguasa gaib di tempat itu mau berteman denganmu, ujar sosok lelaki tua itu sambil tersenyum ke arah Dipo Suro. Setelah melalui perjalanannya yang penuh dengan tantangan, Dipo Suro pun akhirnya mencapai puncak Bukit Bolo Upoto. Di puncak bukit itu, ia melihat
sosok berjubah hitam dengan aura yang terpancar begitu tenang, tapi di balik ketenangannya itu, Dipo Suro bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dan juga mengerikan. Sosok berjubah hitam tersebut terlihat memunggunginya seolah ia enggan untuk menampakkan wujudnya kepada Dipo Suro. Meskipun sosok berjubah hitam itu tidak menampakkan wajahnya, Dipo Suro bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah dia temui di Bukit Cingkorobolo. Walau mengenakan jubah hitam, akan tetapi energi makhluk gaib itu terasa menenangkan dan juga terasa bersahabat. Walau jubah hitam yang dikenakannya memberikan kesan kelam dan juga misterius, tapi seolah mengisyaratkan kekuatan yang berbeda yang tersembunyi di baliknya. Sikapnya yang memunggungi Dipo Suro membuat dirinya ragu. Ya, bocah kalung usus itu mengira jika kehadirannya tidak diinginkan atau belum waktunya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam kesunyian yang begitu dalam di puncak bukit, Dipo Suro merasakan kesejukan angin yang perlahan menerpa tubuhnya. Dia pun lalu menutup kedua matanya sejenak, mengatur nafas dan berusaha mengendalikan gejolak emosi yang ada di dalam dirinya. Kesadaran akan tujuan yang hendak dicapainya semakin memperkuat tekadnya, meski di hadapan sosok berjubah hitam yang tampak penuh wibawa dan misteri. Dengan hati-hati, Dipo Suro mulai menundukkan kepalanya sedikit, menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Rasa tenang perlahan meresap ke dalam dirinya. Dia terus berusaha mempertahankan keseimbangan batinnya, memusatkan pikirannya pada niatan tulus yang ia bawa. Dia mulai merasakan bahwa kehadirannya di sini bukanlah semata-mata untuk melawan ataupun menantang, melainkan untuk tujuan kebaikan. Sambil tetap menundukkan kepala, Dipo Suro menunggu dengan sabar. Dia menyadari bahwasanya dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib seperti sosok berjubah hitam itu, tindakan tergesa-gesa atau menunjukkan rasa takut bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dalam kesunyian yang cukup sakral itu, Dipo Suro tetap mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, baik itu sebuah penerimaan atau bahkan sebuah penolakan seperti yang didapatinya di Bukit Cingkorobolo. Dan tanpa disadarinya, tiba-tiba saja sosok berjubah hitam tersebut ternyata sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajah sosok yang ia pikir menyeramkan itu ternyata terlihat teduh sekaligus menenangkan. "Aku tahu apa yang menjadi tujuanmu sehingga kau datang ke tempat ini," ujar sosok makhluk dengan jubah hitam yang mulai mengeluarkan aura kelam yang terasa mengerikan itu. "Namaku Bolo Upoto. Sekarang duduklah di atas batu hitam itu. Aku akan mengajarimu rapalan mantra ajian Bolo Sewu," imbu sosok Bolo Upoto sambil menunjuk ke arah sebuah batu yang ada di sebelah kanan Dipo Suro. Tanpa berpikir lama, Dipo Suro pun langsung berjalan ke arah batu besar yang berwarna hitam pekat dan memiliki energi panas. Ketika sudah duduk bersila di atas batu tersebut, Dipo Suro lalu menjamkan kedua matanya dan mulai merasakan sensasi energi panas yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, sosok Bolo Upoto terdengar mulai merapal sebuah mantra aji yang disebutkannya tadi. Dipo Suro pun tanpa ragu mulai mengikuti setiap kalimat yang diucapkan oleh sosok makhluk gaib berjubah hitam itu. Setelah mengikuti mengucapkan sebuah kalimat yang diakhiri dengan kata "Aku Bolo Buwono", tiba-tiba saja Dipo Suro merasakan tubuhnya bergetar seolah tempatnya berada kala itu sedang berguncang hebat. Akan tetapi perlahan guncangan yang dirasakannya menghilang ketika Dipo Suro mengucapkan kalimat "Aku Bolo Bayu". Guncangan yang dirasakannya hingga membuat tubuhnya bergetar itu perlahan tergantikan dengan sebuah hembusan kencang yang menerpa tubuhnya dan menimbulkan rasa dingin yang terasa menusuk kulit tubuhnya. Hal serupa pun kembali terjadi ketika bocah kalung usus itu mengucapkan kalimat yang diakhiri dengan kata "Aku Bolo Tirto". Kesejukan pun mulai dirasakannya, disertai dengan tekanan yang terasa menghanyutkan tubuhnya. Dan hal yang paling terasa menyakitkan adalah
Ketika sosok Bolo Upoto membaca lanjutan dari mantra ajian yang diturunkannya kepada Dipo Suro, remaja yang usianya masih sekitar 13 tahunan kala itu mulai merasakan tubuhnya seolah seperti terbakar di tengah kobaran api setelah ia mengucapkan sebuah kalimat, "Aku Bolo Geni." Beruntungnya, rasa panas yang seolah membakar seluruh tubuhnya itu perlahan mulai menghilang dan digantikan dengan rasa takjub ketika ia menyelesaikan mantra aji dengan kalimat, "Aku Bolo Sewu." Setelah mengakhiri kalimat yang merupakan penggalan dari mantra ajian itu, Bolo Upoto pun mulai meminta kepada Dipo Suro untuk membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya dia ketika ia melihat puluhan bahkan ratusan makhluk gaib telah mengelilinginya dengan wujud yang beraneka rupa. Meskipun pada awalnya terkejut, tapi Dipo Suro perlahan mulai merasakan bahwa kehadiran makhluk-makhluk gaib itu tidaklah membahayakan dirinya, tapi malah sebaliknya, kehadiran mereka seolah seperti sedang menunggu perintah dan siap untuk melaksanakannya. "Aku telah menurunkan ajian Bolo Sewu kepadamu. Gunakan sebaik-baiknya dan pastikan para perewanganmu itu mendapatkan apa yang mereka inginkan," ujar sosok Bolo Upoto menjelaskan. Setelah Dipo Suro menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia telah mengerti akan apa yang didapatnya saat itu, sosok Bolo Upoto pun lalu mengajarinya mantra penutup yang akan memulangkan sosok-sosok makhluk gaib yang berada di sekelilingnya. Dan ketika semua makhluk gaib yang dipanggil melalui mantra ajian Bolo Sewu itu pergi, sosok lelaki tua yang membawa Dipo Suro ke alam gaib tempatnya berada pun datang. Dia terlihat sedang berbincang dengan sosok Bolo Upoto sambil terus memandang ke arah Dipo Suro. "Ayo Leh, sudah saatnya kau harus kembali ke duniamu," ujar sosok lelaki tua yang berjalan menghampiri Dipo Suro. "Baik Mbah, tapi aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepada Eyang Bolo Upoto terlebih dahulu," balas Dipo Suro yang hendak melangkah ke tempatan sosok makhluk gaib yang telah menurunkan padanya ilmu ajian Bolo Sewu. Setelah Dipo Suro berbincang dengan sosok Bolo Upoto, dia pun kembali ke tempat sosok lelaki tua itu berada, dan sosok tersebut lalu melangkah ke sebuah tempat yang berada di puncak bukit lalu meminta kepada Dipo Suro untuk dia memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian Dipo Suro merasa tubuhnya seperti terdorong dengan keras, dan setelah merasakan sakit akibat dorongan keras itu, Dipo Suro pun terbangun dan ia sudah kembali berada di rumahnya. Tangis haru dari Mbak Sophia pun terdengar dengan jelas. Ibunda dari Dipo Suro itu langsung menghambur memeluk erat tubuh anak sulungnya itu. Dia merasa sangat bahagia setelah mendapati Dipo Suro kembali tersadar setelah dirinya tidak sadarkan diri selama 3 hari lamanya. "Sudah Bu, sudah, jangan menangis. Wah, aku tidak apa-apa kok. Ini lo lihat, anakmu ini baik-baik aja," ujar Dipo Suro yang mencoba menenangkan hati ibunya. Akibat dari kejadian yang membuat Dipo Suro kehilangan kesadarannya selama 3 hari itu, Mas Kamso dan juga Mbak Sophia mulai melarang anak laki-lakinya itu untuk membantu mengobati Pade Karyo. Tapi setelah Dipo Suro menceritakan apa yang telah terjadi, dengan keyakinannya kedua orang tuanya pun kembali merestui apa yang sudah menjadi jalan hidup bocah kalung usus tersebut. Ketika malam tiba, Dipo Suro pun meminta Mas Kamso untuk mengantarnya ke rumah Pak Karyo. Tapi sebelum itu, Dipo Suro telah menggunakan ajian Bolo Sewu yang kini sudah ia miliki, sehingga dia pun tidak seorang diri lagi ketika menghadapi sosok Buto Ijo yang masih berada di dalam tubuh Pak Karyo. Hembusan angin kencang di malam itu mengiringi langkah Mas Kamso dan juga Dipo Suro yang hendak pergi ke rumah Pak Karyo. Di tengah perjalanan mereka, Mas Kamso merasa ada sesuatu yang aneh dan terus membuat bulu kuduknya meremang. Dipo Suro pun menjelaskan jika pada saat itu mereka
tidaklah hanya berdua, melainkan ditemani oleh puluhan bahkan ratusan makhluk gaib yang menjadi perwujudan dari ajian Bolo Sewu. Melalui batinnya, Dipo Suro pun menjelaskan tentang segala permasalahan yang sedang dihadapinya. Dia meminta kepada sosok Bolo Buwono, Bolo Tirto, dan juga Bolo Bayu serta Bolo Geni mengusir sosok yang kini masih saja terus menggerogoti tubuh Pak Karyo. Pertempuran gaib pun seketika terjadi ketika Mas Kamso dan Dipo Suro tiba di rumah Pak Karyo. Sosok Buto Ijo yang sedang terlihat menikmati saripati dari tubuh Pak Karyo pun terlihat sangat murka atas kehadiran dari Dipo Suro. Tapi setelah ia mengetahui jika bocah yang pernah dikalahkannya itu kini tidaklah datang sendiri, sosok Buto Ijo tersebut mulai berubah wujudnya dan langsung bertempur menghadapi Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Bayu, dan juga Bolo Geni dan seluruh Bolo Sewu. Setelah mengetahui jika sosok Buto Ijo yang berada di dalam tubuh Pak Karyo pergi, Dipo Suro pun langsung memberikan energi murninya untuk menetralisir energi hitam yang berada di dalam tubuh Pak Karyo. Selesai memberikan energi murninya, Dipo Suro pun membuat pagar gaib untuk mencegah masuknya makhluk-makhluk gaib lain yang kemungkinan akan dikirim kembali oleh sosok dukun yang sudah diminta untuk menyakiti Pak Karyo. Pak Karyo yang semula terlihat terus saja merintih kesakitan, malam itu terlihat tenang dan ia pun dapat tertidur dengan pulas. Dipo Suro lalu meminta kepada keluarga Pak Karyo untuk membuatkan ramuan herbal guna mengobati luka dalam yang masih diderita oleh Pak Karyo. Tidak lama kemudian, sosok Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Bayu, dan Bolo Geni datang menemui Dipo Suro. Mereka menyampaikan jika sosok makhluk gaib yang sudah menyakiti Pak Karyo telah berhasil dimusnahkan, dan sebagai imbalannya mereka meminta 1 ekor ayam cemani yang disembelih pada malam Jumat Kliwon di pelataran rumah Pak Karyo. Kisah ini pun menjadi awal dari perjalanan spiritual Dipo Suro, dan seiring berjalannya waktu, Dipo Suro semakin sering membantu orang-orang yang terkena santet ataupun guna-guna. Selain itu, Dipo Suro juga sering membantu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sosok makhluk tak kasat mata. Selesai. Wow, luar biasa Mas Untung Prasetyo nih. Oh, ini calon idola baru deh. Udah fix nih calon idola baru, Dipo Suro. Jadi kekuatannya nih bener-bener dari awal ya teman-teman. Jadi dari kelahirannya, terus dari sekarang ajian pertamanya, pokoknya nih bener-bener dari awal. Tidak kan banyak tokoh-tokoh lain yang langsung muncul udah sakti. Kalau di sini Dipo Suro ini benar-benar dari lahir sampai perjalanannya mendapati kesaktian itu benar-benar dari awal. Mas Untung, please jangan lama-lama lagi untuk kelanjutannya nih untuk kali ini nih. Asli nih keren banget kisahnya, dan dalam kisah barusan ini saya suka ya. Dan pada kisah ini saya sempat tertarik nih dengan ajian Bolo Sewu yang merupakan ajian pertama yang dimiliki oleh Dipo Suro. Jadi mungkin banyak ya, ada beberapa teman-teman yang sudah tahu ya. Tapi di sini saya mencoba menurut pengetahuan saya ya, ajian Bolo Sewu ini adalah salah satu ajian langka ya yang ada di tanah Jawa. Jadi ini salah satu ajian langka, dan tapi sampai saat ini juga masih banyak orang yang ingin memiliki ajian itu. Ajian yang terkenal sakti ini karena dinamakan Bolo Sewu. Jadi ajian ini adalah memiliki kekuatan, si pemilik ajian ini memiliki kekuatan untuk memanggil 1000, sesuai namanya Sewu, 1000 raksasa. Jadi yang mana raksasa itu bisa nanti diperintahkan untuk apa yang dimaui oleh si pemilik ajian itu. Jadi memang di tanah Jawa khususnya ajian ini sudah cukup terkenal ya, tapi memang langka lah ya, langka di sini luar biasa sekali. Mas Untung nih risetnya nggak main-main, menggalinya juga luar biasa. Dari cerita ini berbasicnya dari Gunung Kidul teman-teman ya, dari Gunung Kidul, dan semakin menarik dengan ajian yang sudah dia punya dan bagaimana seorang Dipo Suro dibentuk oleh para sesepuh desa untuk diajarkan kebijaksanaan dalam kehidupan.
dan gemar menolong. Ini keren banget. Terima kasih buat Mas Untung Prasetyo ya atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Yuk, buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Yang suka dengan videonya boleh dong diklik tombol like-nya ya, tombol jempol, di-share juga boleh link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya diklik juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel Lilo Extreme setiap malam ya teman-teman, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, ini angkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.